Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik sekalian? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan belajar IPA. Yang akan kita bahas adalah objek IPA dan pengukurannya. Meliputi penyelidikan dalam IPA. Penyelidikan dalam IPA ini melalui mengamati, menanyakan, kemudian eksperimen atau eksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Kemudian pengukuran juga merupakan bagian dari IPA. Jadi kita akan belajar tentang pengukuran, apa itu pengukuran, besaran dan satuan. Kemudian standarisasi pembakuan satuan itu seperti apa. Kemudian besaran pokok dan besaran turunan. Apa yang dimaksud dengan besaran pokok dan satuannya, kemudian apa yang dimaksud dengan besaran turunan dan satuannya. Kemudian awalan dan konversi dalam satuan. Awalan satuan itu seperti apa, konversi satuan dan seperti apa. Sains itu yang kita bayangkan adalah berkaitan dengan teknologi yang canggih atau penemuan tentang buah-buahan yang sifatnya unggul. Teknologi canggih yang kita temukan hari ini seperti handphone, televisi, pesawat terbang itu adalah teknologi yang canggih yang semuanya hasil daripada sains yang dilakukan oleh para ilmuwan, saintis, peneliti sehingga menemukan teknologi-teknologi yang canggih. Termasuk buah-buahan yang kita nikmati hari ini, semangka yang tanpa biji, buah anggur yang tanpa biji, kemudian semangka yang warnanya kuning dan seterusnya. Nah, itu adalah penemuan-penemuan sains yang dilakukan oleh penelitian. Banyak lagi. Nah, hari ini kita mendapati seperti kelapa yang kemudian tidak tinggi lagi, pendek bisa berbuah dan seterusnya. Itu melalui proses sains. Nah, sehingga kita bisa bukan bahwa sesungguhnya IPA atau ilmu IPA itu adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita secara sistematis. Jadi IPA itu dalam penelitiannya ya, harus sistematis pemikirannya, sehingga kemudian menghasilkan teknologi yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Proses penyelidikan atau proses saintifik dalam Islam dalam IPA seperti ini. Yang pertama yang dilakukan adalah mengamati. Setelah mengamati, kemudian kita menanya, akan timbul pertanyaan tentang apa yang kita amati. Contohnya ketika kita mengamati sebuah tumbuhan atau hewan seumpamanya, maka akan timbul pertanyaan-pertanyaan dari apa yang kita lihat, apa yang kita amati. Setelah muncul pertanyaan, kemudian kita akan melakukan eksplorasi. Kita bereksperimen. Tadi tumbuhannya itu seperti apa, hewannya itu seperti apa. Apa aja sih bagian-bagian dari tumbuhan itu? Apa aja sih bagian-bagian daripada hewan itu dan seterusnya. Setelah itu maka kita akan mendapatkan data, sejumlah data atau fakta dari apa yang kita amati, apa yang kita teliti. Kemudian kita tuliskan, kita simpulkan apa yang kita dapatkan. Jadi asosiasi itu adalah merupakan hasil daripada eksperimen yang kita lakukan. Kita menyimpulkan data dari apa yang kita telah teliti. Tentu sebelum mengasosiasi, sebelum menentukan, maka kita harus mencari
data pembanding, mencari referensi dari buku atau dari benda atau hewan yang sejenis. Kemudian kita setelah itu baru kemudian kita komunikasikan, kita presentasikan, kita sampaikan ke orang lain. Dalam lingkup kecil ya, kita yang ada di sekolah, maka kita menyampaikan atau mengkomunikasikan apa yang telah kita amati, hasilnya ini kepada teman-teman sekelas. Contohnya, seumpamanya kita ini punya kambing, ya. Langkah pertama yang kita lakukan dari proses saintifik itu adalah mengamati. Kita amati kambing ini dari semua bagian tubuhnya. Setelah kita amati, maka akan timbul beberapa pertanyaan seumpamanya. Kambing ini setelah diamati punya telinga, makannya rumput, berbulu, kemudian kakinya 4, yang melahirkan. Nah, timbul pertanyaan, kambing ini masuk dalam jenis hewan apa? Atau apakah kambing ini sama dengan kucing? Apakah kambing ini sama dengan sapi? Ketika muncul pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian kita akan melakukan eksperimen atau akan bereksplorasi, melakukan penelitian, membandingkan kambing ini dengan hewan yang lain yang sejenis atau yang tidak sejenis. Setelah itu maka hasil dari penelitian ini kemudian kita mengasosiasi, mengolah data yang kita jumpai, kemudian kita simpulkan. Kita komunikasikan, kita sampaikan kepada orang lain, teman-teman sekelas, seperti itu. Jadi itu adalah ini adalah 5 langkah proses saintifik, ya, dalam melakukan penelitian dalam IPA. Itu proses ilmiahnya seperti itu. Kemudian apa saja yang menjadi objek daripada penelitian? Seperti yang pengertiannya bahwa IPA itu adalah ilmu yang mempelajari tentang seluruh yang ada, benda-benda yang ada di sekitar kita, mempelajari tentang benda-benda yang ada di sekitar kita secara sistematis. Maka objek penelitiannya adalah semua benda yang ada di sekitar kita, baik berbentuk pemandangan ini, alam, ya. Nah, alam ini bisa menjadi penelitian. Batu ini kenapa bisa seperti ini, diamati, dia masuk dalam jenis batu apa. Kemudian rumput-rumput ini juga bisa menjadi penelitian dan seterusnya. Kemudian makhluk hidup, virus, benda yang tidak kasat mata, yang tidak kita bisa lihat, kan juga bisa kita teliti dengan bantuan alat mikroskop. Kalau tadi alam ini, batu dan sebagainya, itu bisa kita amati dengan kasat mata atau dengan menggunakan mata atau pandangan. Kemudian hewan juga masuk dalam objek penelitian. Hewan apa saja bisa kita. Kemudian benda langit atau planet atau galaksi juga menjadi objek penelitian, sehingga kita hari ini bisa mengetahui jarak dari bumi ke matahari sekian juta, jaraknya sekian juta cahaya, gitu ya. Kemudian di bumi ini unsurnya ada apa saja, kenapa di bumi ini orang bisa hidup, tempat lain kenapa orang tidak bisa hidup. Nah, itu juga hasil daripada ya. Jadi semua unsur yang ada
di sekeliling kita itu adalah bagian dari objek penelitian di dalam IPA. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian 2. Pengukuran itu juga dari apa sih pengukuran itu? Nah, kita sering mendapati dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berjalan, itu juga merupakan sebuah pengukuran. Kita berjalan dari sebuah tempat ke tempat yang lain, atau kita melihat orang yang tukang gitu ya, bak rumah, seterusnya, mengukur panjang benda, mengukur jarak, dan seterusnya, itu adalah proses pengukuran. Jadi pengukuran itu merupakan kegiatan atau proses membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, contohnya kalau kita mengukur meja, ya meja, menggunakan jengkal. Jengkal ini kita ukur seumpamanya meja ini 6 jengkal, ya 6 jengkal. Maka panjang itu merupakan besaran, kemudian 6-nya itu merupakan nilai dari hasil pengukuran, ya. Kemudian jengkal itu merupakan satuan. Jadi satuan itu adalah nilai yang mengiringi daripada pengukuran sebuah besaran. Ya. Kemudian besaran. Jadi besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur. Contoh panjang diukur, ya. Kemudian berat juga bisa diukur, atau kecepatan waktu bisa diukur. Jadi apapun yang bisa diukur itu disebut dengan besaran. Kalau yang tidak bisa diukur tidak disebut dengan besaran. Contohnya apa? Nah, seperti rasa. Kalau kita minum kopi atau minum teh, minum sirup, jus dan sebagainya yang berkaitan dengan rasa, maka ini tidak bisa kita ukur. Rasa manis itu seberapa sih? Nah, itu tidak bisa. Rasa asam, rasa asin itu tidak bisa diukur. Atau rasa cinta dan sayang kita kepada orang tua, kepada adik, kepada kakak, itu juga tidak bisa diukur. Nah, jadi rasa yang berkaitan dengan rasa, maka itu tidak bisa kita ukur. Nah, itu ya, paham ya perbandingannya. Kemudian satuan, seperti yang sampaikan tadi, suatu yang menyertai nilai dari besaran itu. Panjang 6 jengkal. Jengkal itu adalah satuan dari besaran yang telah diukur. Atau sentimeter, meter, itu adalah satuan. Kemudian besaran ini terbagi menjadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok itu paling tidak ada 6 ini, ya. Panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Nah, kenapa besaran pokok itu ini adalah kesepakatan, ya, dalam sebuah pengukuran. Karena ketika
tidak ada ukuran yang baku, ya, tidak ada ukuran yang baku, maka kita akan sulit dalam menentukan ukuran dari sebuah benda. Kalau tidak ada standarisasi atau pembakuan ukuran panjang seumpamanya atau massa. Seperti tadi, kalau kita menggunakan jengkal dalam mengukur panjang sebuah benda, maka akan sulit mendapatkan kesepahaman atau kesepakatan terhadap ukuran panjang sebuah benda. Antara orang dewasa dengan anak-anak itu akan sulit, tidak akan sama. Seumpamanya panjang benda yang diukur oleh orang dewasa seumpamanya 6 jengkal. Kemudian ada anak bayi, anak kecil yang mengukur yang sama, semuanya dapatnya 15 jengkal. Nah, ini akan susah ketemunya. Yang satu mengatakan, oh cuma 6 jengkal, enggak, itu 15. Nah, sehingga ini pentingnya standarisasi atau pembakuan dalam satuan dari besaran yang diukur. Nah, sehingga di sini disepakati, ya, ada besaran pokok panjang itu satuannya meter. Kemudian simbolnya M, massa satuannya kilogram. Kemudian simbolnya kilogram. Besaran waktu satuannya second atau detik, simbolnya S. Kemudian kuat arus listrik satuannya ampere, simbolnya A. Besaran suhu satuannya adalah Kelvin, simbolnya K. Jumlah zat satuannya mol, simbolnya N. Intensitas cahaya satuannya kandela, simbolnya CD, ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita biasa menemukan ini benda-benda yang biasa kita temui atau yang biasa kita lihat dalam pengukuran panjang. Seumpamanya, kita biasa menggunakan penggaris atau meteran roll, ya. Nah, biasa kita lihat. Nah, ini untuk mengukur panjang, atau juga kita biasa melihat jangka sorong. Jangka sorong ini biasa digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam sebuah benda maupun diameter dari luar. Semua pipa biasa digunakan untuk mengukur pipa. Itu diameternya berapa senti, berapa mili, nah, seperti itu. Kemudian mikrometer juga itu untuk mengukur skala, ya, kurang lebih dengan jangka sorong, ya, kurang lebih sama. Nanti mengukur tebalnya sebuah benda, nah itu menggunakan mikrometer tersebut. Kemudian untuk mengukur massa atau berat itu kita menggunakan timbangan atau neraca. Nah, di sini ini adalah neraca Oshausen. Neraca Oshausen. Nanti jenisnya banyak, bisa kalian cari di Google jenisnya seperti apa. Termasuk timbangan yang biasa kita temui di pasar, ya, yang menimbang gula, tepung, ikan. Nah, itu jenis-jenis dari neraca. Kemudian untuk mengukur suhu itu menggunakan termometer untuk mengukur suhu. Suhu kita ini normal apa enggak? Ruangan ini suhunya normal apa tidak? Nah, itu menggunakan termometer. Kemudian waktu, ini kita menggunakan jam. Jadi kita lebih mudah mengetahui waktu karena sudah ada jam. Zaman dulu belum ada, orang menggunakan matahari seumpamanya. Kalau tinggi matahari sekian, oh ini jam 9 atau jam 10. Ketika tepat di atas kepala, nah, jam 12 siang. Bayangan kita sejajar atau sama dengan tubuh kita. Bagaimana kalau mendung? Nah,
ini akan sulit untuk melihat atau memperkirakan waktu. Nah, ini contoh benda-benda yang biasa kita gunakan dalam menghitung, mengukur besaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Besaran turunan. Apa sih besaran turunan itu? Besaran turunan itu adalah besaran yang memiliki 2 atau lebih satuan dari besaran pokok. Kalau besaran pokok itu lebih dari 2, seumpamanya kita mengukur meja. Meja ini punya sisi panjang. Panjangnya seumpamanya 1 meter. Kemudian punya sisi lebar. Lebarnya ini seumpamanya 0,5 meter. Nah, 2 sisi ini, panjang kali lebar, ini merupakan akan menghasilkan besaran yang baru atau disebut dengan luas. Nah, luas ini itu adalah gabungan dari sisi panjang dan sisi luas, panjang kali lebar, sehingga dia memiliki 2 besaran atau biasa disebutkan dengan meter persegi atau meter pangkat 2. Nah, gitu ya, panjang kali lebar, sehingga dia memiliki besaran baru yang disebut dengan besaran turunan. Nah, luas itu turunan dari besaran pokok, panjang kali lebar. Begitu dengan volume atau isi, itu adalah besaran turunan dari besaran pokok karena memiliki 3 kesatuan. Isi itu luas alas kali tinggi, panjang kali lebar sebuah benda. Kemudian dihitung luas alasnya berapa, tabung seumpamanya luas alasnya berapa, tingginya berapa, diameter tabungnya berapa, dia akan menghasilkan isi atau volume dari tabung. Tabungnya ini muat berapa meter kubik, seperti itu. Kemudian besaran pokok, turunan dari besaran pokok second atau waktu. Nah, itu adalah kecepatan meter per detik atau meter per second. Berapa rata-rata yang ditempuh ketika berangkat dari sekolah menuju berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Nah, jarak yang ditempuh seumpamanya rata-rata dalam perjalanan 50 kecepatannya 50 jam per detik gitu ya seumpamanya. Kalau di sepeda motor, di kendaraan itu ya ada speedometer namanya. Nah, itu untuk mengukur kecepatannya rata-rata berapa, 100 km per jam. Itu adalah turunan dari second atau waktu. Nah, itu disebut dengan besaran turunan. Nah, ini adalah satuan standar internasional yang digunakan dalam menghitung panjang, massa maupun waktu. Satuan pokok panjangnya, besaran pokoknya. Di sini kita lihat 1 km itu sama dengan 10 meter. Turunannya di 10 kubik atau 10 pangkat 3. Seterusnya. Begitu juga dengan besaran massa, 1 ton sama dengan 1000 kg sama dengan 10 pangkat 3 kg. Nah, seperti ini ya. Nah, waktu juga seperti itu. Detik 1 hari itu berapa detik? Hitungannya berapa? Nah, kalau kita menghitung rata-rata 1 hari itu ada 24 jam. 1 jam itu berapa menit? 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, jadi 1 hari rata-rata itu adalah 86.400 detik. Nah, hitung bakunya seperti itu. Jadi ini untuk memudahkan kita di dalam menghitung
panjang, berat, maupun waktu. Sehingga kita tidak lagi berdebat masalah penghitungan ini karena berbedanya alat ukur yang kita gunakan atau satuan yang kita gunakan. Contoh tadi menggunakan jengkal. Nah, ini kalau tidak dibakukan, tidak dibuat standar penghitungan, maka akan susah dalam menentukan panjang, berat ataupun waktu. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa kita pahami dan bisa membantu adik-adik untuk belajar di rumah. Ya, silakan untuk mengulang pelajaran, membaca referensi dari yang lain, dari YouTube, dari Google dan seterusnya. Bisa kalian manfaatkan smartphone yang ada pada kalian untuk buka pelajaran-pelajaran yang ada. Nanti kemudian ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada guru mata pelajaran masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan ridho dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat belajar adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.